Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen M. Syarif MPDI selaku Bapak dosen pengampuh mata kuliah materi STM TSMA. Di sini saya akan menjawab UTS dengan soal bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang, serta bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab setelah Islam datang. Check it out. Oke, sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang apa sih agama, kepercayaan, dan budaya sebelum Islam terlahir di bangsa Arab. Sebelum Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai beberapa agama dan kepercayaan, yaitu yang pertama agama Sabaiyah, yang menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Agama ini dianut oleh Arab Kohton atau kaum Saba. Yang kedua yakni Yahudi. Agama ini banyak dianut oleh penduduk Yaman. Dan yang ketiga yakni Nasrani, yang banyak dianut di Arab Utara, Hijaz, dan Yasrib. Lalu, adapun Mekah, mayoritas penduduknya adalah penyembah berhala dulunya, berbatu-batuan dan pepohonan. Tidak kurang dari 360 berhala diletakkan di sekeliling Ka'bah. Karena setiap kabilah membuat sendiri-sendiri. Nah, adapun budaya bangsa Arab sebelum Islam dinamakan budaya jahiliyah atau budaya kebodohan. Bisa disebut begitu ya teman-teman. Yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Yakni, ya seperti itulah bangsa Arab sebelum Islam terlahir di bangsa tersebut. Bangsa Arab sangat menyukai minuman keras yang terbuat dari sari buah anggur, yang bisa disebut saat ini yaitu amer ya teman-teman. Mereka senantiasa menghidangkan minuman keras pada upacara adat, keagamaan, perkawinan, lalu dan upacara-upacara lainnya. Bangsa Arab mudah bermusuhan antar suku untuk berebut status sosial dan kekuasaan, sehingga hal-hal yang kecil dan sepele pun dapat memicu perkelahian bahkan peperangan. Setiap kabilah atau suku bertanggung jawab atas nama suku dan membela semua anggotanya baik dalam kebenaran maupun dalam kesalahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum terlahirnya Islam di bangsa Arab tidak ada yang namanya ketenangan di dalam hidup ya teman-teman. Seperti ya peperangan tersebut, lalu perkelahian antar suku dan budaya, lalu minum-minuman keras di mana-mana. Gitulah contohnya. Bangsa Arab menjadikan janda sebagai barang yang dapat diwariskan kepada laki-laki. Sehingga banyak anak laki-laki mengawini janda ayahnya. Itu sangat tidak baik untuk sekarang ya teman-teman. Di antara adat dan budaya yang lebih buruk lagi ialah membunuh anak perempuan dan menguburnya dalam keadaan masih hidup. Itu terjadi sangat sepele ya di bangsa Arab sebelum Islam terlahir. Karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan dan beranggapan bahwa anak perempuan ini tidak dapat diajak berperang, mencari penghasilan dan sebagainya. Jadi di situ perempuan seakan-akan seolah-olah menjadi beban hidup keluarga mereka dan tidak ada nilainya, tidak ada value di dalam anak perempuan tersebut. Lalu bangsa Arab sebelum adanya Islam terlahir di bangsa mereka, bangsa Arab menganut agama monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi dalam kepercayaan yang kemudian menimbulkan penyimpangan dalam ajaran keturunan mereka, sehingga mereka membuat berhala-berhala untuk disembah. Nah, mungkin inilah dari latar belakang mengapa mereka menyembah berhala. Berhala di sini adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia, seperti halnya mendewakan patung, pohon, dan bahkan jin. Sehingga banyak kepercayaan penyembahan berhala yang banyak macamnya yang mereka lakukan. Selain berhala, bangsa Arab juga menyembah dewa-dewa yang mereka anggap benar-benar ada keberadaannya, seperti dewa-dewa masyarakat Mekah dan Madinah yakni Lata dan Uzza. Misalnya, yang lebih populer, kepercayaan menyembah dewa-dewa adalah salah satu sekian dari kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian di tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah tersebut. Baiklah, mungkin seperti itu penjelasan atau pemaparan bangsa Arab sebelum Islam datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangsa Arab sesudah Islam datang. Awal kedatangan Islam di Arab, awal tumbuh perkembangannya agama Islam berlangsung di Jazirah Arab, terutama di wilayah Saudi Arabia. Keadaan alam dan kehidupan masyarakat di kawasan ini cukup beragam. Keadaan alam wilayah Arab bagian utara perbatasan dengan kawasan perkembangan peradaban Syria.
Mesopotamia dan Persia. Dibandingkan wilayah Arab lainnya, kawasan ini pun lebih sering terlibat dalam kancah perdagangan dunia masa kuno. Akibatnya, keadaan penduduknya makmur terutama dari perdagangan. Mungkin bisa disebut tersebar luasnya Arab, yakni melalui perdagangan antara orang ke orang. Contohnya, keadaan alam wilayah Arab bagian tengah cenderung tandus karena merupakan padang gurun. Penduduknya cenderung hidup semi nomaden. Meskipun kurang makmur penduduknya, namun terdapat kota penting wilayah ini seperti Mekah dan Madinah. Keadaan alam di wilayah Arab bagian selatan relatif subur. Dengan curah hujan cukup, penduduknya telah hidup menetap dan makmur. Mereka hidup sebagai petani dan pedagang. Tokoh yang berperan dalam tumbuh dan berkembangnya Islam di Jazirah Arab yakni Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Lalu Khulafa Rasyidin setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi yang bertanggung jawab menjaga keutuhan Islam, pengaturan Islam dan penyebaran Islam dilakukan oleh khalifah. 4 khalifah yang pertama disebut Khulafa Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam memimpin umatnya, para khalifah menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan demokrasi, bukan kekuasaan yang bersifat otoriter. Sebagai khalifah yang terpilih, wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan juga wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaan kepada rakyatnya. Dalam pemerintah, selalu menunjukkan sikap yang cerdas, bijaksana, berbudi pekerti, adil dan tidak berpihak atau memihak. Seringkali dikatakan bahwa masa kepemimpinan khalifah sangat sebentar tapi mengalami masa yang maju. Lalu, tokoh yang berperan dalam tumbuh dan berkembangnya Islam di Jazirah Arab selanjutnya yakni Bani Umayyah. Berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menandai akhir masa Khulafa Rasyidin pada tahun 661 Masehi. Kepemimpinan Islam beralih kepada kaum Muawiyah atau yang lebih dikenal sebagai Bani Umayyah. Selanjutnya yakni Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan tetap bercorak monarki, pusat pemerintahan berpindah dari Damsyik ke Al-Hamsiyah, lalu ke Baghdad. Bani Abbasiyah berkuasa hampir selama 5 abad. Dalam waktu yang cukup lama itu, perluasan pengaruh dilanjutkan namun tidak segencar Bani Umayyah. Bani ini bahkan mengadakan perjanjian damai dengan sejumlah kerajaan tetangga seperti dengan Kaisar Konstantin V dan Bizantium. Cara berkembangnya Islam di Jazirah Arab, ketika Islam pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, bangsa Arab melakukan penolakan yang sangat keras, terutama kaum Quraisy, ya teman-teman, yang sangat tidak menerima agama baru, yang sama sekali tidak menerima agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap berpendapat bahwa kepercayaan wasanilah yang paling benar, karena kepercayaan tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Kaum Quraisy berpendapat bahwa kepercayaan telah dianut oleh nenek moyang mereka ini telah cukup untuk mereka dan tidak menerima agama lainnya. Bahkan mereka menyeru Nabi Muhammad untuk tidak menyiarkan Islam dan kembali pada kepercayaan wasaniyah. Saya lanjutkan. Lalu keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam. Keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam adalah terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan turunannya masing-masing, maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama, yaitu agama Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain, dan karena itu perselisihan antar kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain dan menyambung tali silaturahim dan bertetangga dengan baik. Lalu, dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah 1. Bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukas, dan pada zaman Islam, mereka sekarang asik membaca Al-Quran dari siang dan malam. Yang kedua, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka ditinggalkan karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap dengan contoh yakni meratap kesedihan mungkin ya teman-teman, atau berhalusinasi, berhayal bisa jadi. Lalu yang ketiga, pada zaman Islam bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama dan mempunyai hak asasi manusia. Yang kelima, adanya pengaturan terhadap pernikahan sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dilarang. Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangat terlihat jelas. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan. Mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan berhaji. Bye, mungkin cukup sekian video presentasi UTS, jawaban UTS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.